Halo, selamat berjumpa kembali dalam video YouTube channel kesehatan saya. Terima kasih karena terus menonton. Terima kasih kepada yang sudah subscribe. Oke, hari ini saya bagi update tentang vaksin COVID-19 yang sudah saya terima. Saya sudah lengkap 2 dos vaksin tersebut. Lebih kurang 24 jam sudah selepas vaksin yang kedua. Dan dengan gembiranya saya umumkan tidak ada apa-apa kesan sampingan yang teruk saya rasai. Paling-paling saya merasa lenguh-lenguh sedikit badan, lenguh sedikit di bahu tempat yang dijarum, dan mungkin ada rasa macam kita bilang seram sejuk sedikit lah. Jadi kesan sampingan yang seperti itu memang yang kita expect lah, yang kita harap akan berlaku, karena itu tandanya badan kita sedang menghasilkan immune response ataupun respon immunity terhadap vaksin tersebut. Oke, sebab ini adalah dos yang kedua, dan dos pertama telah meningkatkan kita punya immune ability ataupun keupayaan immunity untuk melawan COVID-19. Dan bila kita dibagi vaksin yang kedua yang mempunyai komponen virus itu, yaitu mRNA, maka dengan sendirinya badan kita sudah kenal komponen virus tersebut dan dia akan terus memberikan respon immunity untuk melawan komponen virus tersebut. Itu yang menyebabkan saya merasa seram sejuk sedikit. Orang lain ada saya dengar yang sampai demam dan sebagainya. Semua pun kita bilang expected, bahkan itu adalah petanda baik bahwa badan kita sedang respon untuk menghasilkan respon immunity ataupun immunological response untuk melawan COVID-19 kalau betul-betul kita kena yang jangkitan sebenarnya. Oke, so message dari saya adalah kalau ada demam sikit-sikit selepas dijarum vaksin yang kedua, jangan susah hati. Itulah yang kita mau, karena itu menunjukkan bahwa badan kamu sudah kenal itu komponen virus dan sudah bersedia melawannya. Tetapi kalau mereka yang tiada demam langsung, tiada apa-apa, rasa apa-apa langsung pun jangan risau, karena itu tidak menunjukkan bahwa vaksin tersebut tidak berfungsi. Mungkin saja badan kamu itu yang lagi kuat dan tidak menghasilkan rasa demam walaupun antibodi sudah ada. Oke, suka juga saya umumkan di sini bahwa mereka yang ingin mengetahui sama ada antibodi terhadap virus tersebut sudah ada, boleh sudah buat tes, boleh buat cek di makmal-makmal tertentu untuk melihat sama ada kamu ada sudah antibodi atau tiada selepas mendapat jarum vaksin yang kedua. Bagi mereka yang saya sudah lihat, sudah dengar buat ini tes, memang sudah dikesan bahwa mereka mempunyai antibodi, mempunyai keupayaan melawan virus COVID-19 selepas jarum vaksin yang kedua. So, ini semua adalah berita yang menggembirakan bagi mereka yang sudah dibagi vaksin lah, karena sudah ada antibodi dan sudah berupaya melawan virus tersebut. Oke, message-message yang lain yang saya ingin sampaikan dalam video ini adalah, yang pertama sekali, kalau sudah lengkap vaksin dos kedua COVID-19 ini, tidaklah bermakna bahwa kau tidak akan kena langsung jangkit lagi oleh virus COVID-19. Masih boleh kena jangkit, tetapi kita tidak tahu pun kena jangkit karena mungkin tiada ada tanda, ataupun kalau kita ada tanda pun tidak akan sampai teruk sakitnya. Contohnya seperti chicken pox lah. Chicken pox, kalau kita dapat vaksin sudah, atau kita sudah pernah kena satu kali chicken pox, badan kita ada antibodi. Kalau kita kali kedua kena pun mungkin kita tidak tahu sudah yang kita kena, karena tiada sudah tanda-tandanya, tiada sudah yang keluar kudis-kudis besar-besar itu chicken pox, karena badan kita sudah berjaya melawan virus tersebut sebelum dia menjadi penyakit di dalam badan kita. Demikian juga COVID-19. Bila kita sudah divaksin, kalau kita kena jangkit pun
kita tidak akan kena teruk, tidaklah sampai masuk hospital atau ICU atau mati oleh COVID-19. So, ini sangat penting bagi mereka yang punya penyakit kronik lah, darah tinggi, kencing manis, kegemukan, ampus, cancer, penyakit buah pinggang dan sebagainya. Semua ini sangat penting untuk mereka karena kalau diorang kena COVID-19, confirm diorang bully goal. Tapi kalau dengan adanya vaksin, mereka paling-paling sakit demam sedikit saja, tidaklah mengkali masuk hospital ataupun tidaklah mengkali masuk ICU dan matilah. Setakat ini kajian di seluruh dunia menunjukkan mereka yang sudah divaksin, kalau kena pun mereka tidak masuk ICU, tidak mendapat bantuan pernafasan, dan tidak mati. Ini kajian yang dilaksanakan setakat inilah. Oke, itu message yang pertama. Message yang kedua, kalaupun kita sudah lengkap vaksin COVID-19, kita masih boleh jadi pembawa yang sehat. Tetapi kemungkinan itu adalah sangat rendah, bahkan masih lagi mereka membuat kajian dan mereka simpulkan bahwa kemungkinan itu terlalu rendah untuk menjadi pembawa yang sehat. Tetapi masih boleh. Kita tunggu keputusan kajian yang seterusnya. Saya rasa kalau ikut diorang punya hasil setakat ini kajian tersebut, mungkin juga mereka sudah yang vaksin lengkap COVID-19 ini, mungkin juga mereka akan disimpulkan tidak lagi dapat menjadi pembawa yang sehat. Tapi itu belum lagi dicapai kesimpulannya. Masih ditunggu hasil kajian yang sedang dilaksanakan sekarang. Oke, itu message yang kedua, yaitu mereka yang sudah lengkap COVID-19 vaksin masih boleh menjadi pembawa sehat, tetapi sangat rendah kemungkinannya. Sebab itu orang yang sehat, fit macam saya ini, mau juga berjarum supaya saya tidak menjadi pembawa yang sehat. Yang sakit stroke, yang kronik pula, mau dijarum sebab kalau diorang kena vaksin, ada perlindungan, kena jangkit virus pun, tidaklah sakit stroke sampai masuk hospital, sampai kena sumbat di hidung dengan oksigen dan sebagainya. Dan diharapkan tidaklah mati lebah. Alright, oke. Jadi ada juga yang tanya saya, kalau sudah lengkap vaksin COVID-19 ini, bolehlah jalan-jalan merentas negara kah, merentas daerah kah, dan sebagainya. Bolehlah buka emas, bolehlah buka segala, dan sebagainya. Malangnya bukan vaksin yang menentukan itu, yang itu ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh negara lah, yang dibuat oleh MKN, Majelis Keselamatan Negara. Oke, kalau tiada vaksin pun, kalau dia buat undang-undang boleh buka emas, sudah tetap boleh buka emas. Karena dia bukan berkaitan dengan vaksin, dia berkaitan dengan undang-undang yang dibuat oleh ahli politik. Oke, itu jawabannya. Oke, dan yang terakhir adalah bagaimana dengan kesan sampingan vaksin ini. Oke, kesan sampingan ini sudah banyak kita ceritalah dalam media-media bertulis. So, tidak payah bincang banyak sangat. Kita tahu bahwa semua benda di dunia ini memang ada kesan sampingan, termasuklah vaksin ini. Setakat ini di Malaysia menunjukkan bahwa 3% daripada yang divaksin ada kesan sampingan sedikit lah. Kebanyakannya lebih kepada gatal-gatal, alergik, pening, muntah, demam, dan sebagainya. Tidak ada yang stroke, tidak ada yang sampai meninggal. Setakat ini yang direkodkan lah. Betul atau tidak, itu bukan kerja saya untuk mempertikaikan. Saya hanya boleh tengok apa laporan rasmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Tapi setakat ini itulah datanya. Hanya 3% yang kena kesan sampingan. Oke, setakat ini bagi diri saya sendiri boleh saya dikatakan hampir tiada atau tiada langsung kesan sampingan. Soalan terakhir, berapa lama antibodi ini berfungsi di dalam badan selepas vaksin lengkap diterima? Malangnya yang ini kita kena tunggulah, karena kita baru saja mula bagi ini vaksin, jadi takkan kita boleh agak berapa lama kan? Kita mesti jawab berdasarkan hasil siasatan.
kita sudah bagi vaksin ini dari bulan 12 tahun lalu. Sekarang ini sudah bulan April. So, mereka yang sudah terima vaksin bulan 12 tahun lalu dikatakan bahwa masih tinggi antibodinya sampai bulan 4 ini. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu dia boleh bertahan 3 hingga 4 bulan lah itu antibodi. Nah, kita tidak tahu berapa lama. Yalah, sebab baru bagi yang bulan 12. Takkan kita bilang boleh bertahan 5 tahun. Hah? Mau tunggu 5 tahun dari sekarang kita tes kita punya antibodi, kalau masih ada barulah kita cakap bilang bertahan sampai 5 tahun. So ini jawaban yang paling tepat dan paling logik lah. Tidak bolehlah bilang oh sekejap saja itu. Macam mana kau tahu sekejap saja, baru 3 bulan kita bagi bah. Alright.